Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ibadihi alladzina astafa. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil, sahhil alaina kulla asirin bijahil basyirin nadhir. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama puji beserta syukur tidak henti-hentinya yang berusaha ucapkan puji syukur minta kulenjok dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya, dengan nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, terlebih-lebih dengan nikmat umur belu, hingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah yang perlu kami boleh hadir lekleman niki tentu guna kita sama-sama dengerin beda boya ridwan Allah, dengerin beda boya nilai tambahan amal ibadah yang jadi sangun untuk menghadap Gusti Allah Subhanahu wa taala, yang jadi sangun untuk menempuh jalan, untuk menempuh alam-alam swarga, tempuh alam syahadah, alam dunia makin. Tentu setelah nikah kita akan kembali untuk mengalami yang disebut dengan alam akhirat. Allah, alam barzakh ataupun alam-alam berikutnya, dan pada akhirnya kita akan menemui alam yang disebut dengan yaumil akhir. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kehadiran yang bersama kelemah tinggi selalu tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tekun dalam melaksanakan segala macam kebagusan, tekun gawe ibadah sampai akhir hayat kita dipanggil menghadap Allah dengan mendapatkan predikat yakni mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kali selawat beserta salam tercurah jua junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan karena kuat dan berselawat hadir mampai syafaat beliau dengan syafaatul kubra masuk surga bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir atau ucapan-ucapan samun terbaca le setiap selesai sholat 5 waktu niki jamaah sekalian adalah merupakan zikir untuk menyadarkan diri,
ucapan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, masing-masing sampai sejumlah nunda 10 kali. Allahu Akbar niki termasuk bagian daripada zikir. Ucapan-ucapan niki jamaah sekalian, namun menurut ulama ilmu tasawuf ya renteparan zikir untuk menyadarkan diri. Teringat bahwa hakikat kita dari manusia balen salah, balen lupa, balen kekurangan segala macam. Yang segala-galanya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu saya berzikir dengan subhanallah, maha suci Allah, kita sadar bahwa yang suci adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita selempu panjang penuh dengan kotor, penuh dengan noda dan dosa. Maka dari itu, lamun kita sadari bahwa Allah maha suci, berarti Allah yang terima panjang harus dalam keadaan suci. Suci lahir maupun batin. Yang pun menurut Imam Ghazali jamaah sekalian, cara sucian ditele segala macam kotoran baik berupa dosa maupun kotoran dan najis niki ada 4 jalan. 4 jalan tiap persiti. Biasa pertama yakni mensucikan diri dari hadas dan najis. Nambe tahu ante bahas masalah ini tentu dalam ilmu fikih, ilmu syariat yang pun tesul tuntut ilmu syariat, ilmu fikih, tata cara yang persiti ele najis, hadas maupun kotoran. Nusa pertama. Kedua, membersihkan anggota tubuh zahir teniki karena oleh awam teniki jamaah sekalian arah balu anggota awak wajib terbersih. Balu anggota awak zahir niki ia oleh timbul dosa salah, ia oleh timbul pegawaian maksiat disebabkan karena balu anggota tubuh yang pengusaha miliki secara zahir. Mbaya sabalu niki satu suruh terbersih baik secara zahir maupun secara batin. Pertama, mata, irung, biwi, kentok, ima, nae, tiang, kecekemanuan. Nah niki balu macam le anggota awak teniki sawajib terbersih le tiap saat tiap waktu, baik karena kotor dengan noda dan dosa secara batin maupun kotor berupa najis secara zahir. Nah niki ketika anggota awak sabalu niki berbuat kebagusan, ketika anggota awak sabalu niki beribadah melakukan kebagusan, maka tentu akan mendatangkan kebagusan juga, mendatangkan pahala. Semenuan juga ketika anggota awak sabalu niki berbuat maksiat, berbuat dosa, langan sabalu anggota awak niki tentu yang mendatangkan dosa. Dan kita termasuk dengan berdosa. Untuk nikah jamaah sekalian, adik sa dalam keadaan suci menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib terbersih anggota awak sabalunno ele segala macam kesalahan, segala macam kemaksiatan. Terbersih anggota awak teniki jamaah sekalian tentu setiap saat melalui Nabi.
lamun doa gawe dosa salah tesurut kuat-kuat beristighfar mohon ampun jog dari Allah Subhanahu wa taala ele segala macam kepelihan segala macam noda dosa sawat gawe setiap saat. Lamun cara tiap persi awak disebabkan karena hadas dan najis yang secara zahir tentu dengan membersihkan pakai air yang suci lagi menyucikan. Niki yang dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa ada 4 cara jalan untuk membersihkan diri. Terus saketelu tesurut persih di oleh anggota tubuh batin oleh teparang. Nah niki lamun kaitan tentang ulama ilmu tasawuf arah teparanan anggota awak batin niki arah pitu macam yang disebut dengan lataifatus sab'ah, latifah 7. Mbaya latifah qalbi, kedua latifah ruhi, ketelu latifah sirri, keempat latifah khofi, kelima latifah afa, keenam latifah nafsun natiqah, kepitu latifah kullu jasa. Namun dengan ilmu tasawuf ulama ilmu tarekat niki ya bentuk latifah atau pitu anggota tubuh secara batin sak perlu persi. Latifah pitu niki semenuan jua arah sifat solah, arah sifat lengek. Sifat-sifat secara batin le awak demikian perlu persi. Perlu berbicara kesucian. Bicara kesucian lamun latifah batin sarale anggota awak teniki melalui kuat-kuat zikir. Iya si tepersi. Lamun awak kena najis tepersi si ai. Lamun batin sapitu niki tepersi melalui zikrullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan ini cara ya po sering yang sampaikan. Wah lengkap Nabi samutarean si al-mahfullah maulana syekh. Baik cara terpersi awak secara zahir melalui ulama-ulama, melalui kitab-kitab kajian tentang fikih. Maulana Syekh telah meninggalkan kita berupa cara terpersi batin melalui kuat-kuat zikir. Ya ampun, lamun ilmu tasawuf niki arah paranaran tarekat, hakikat, makrifat, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Istilah al-maqlah walana syekh yang ponara terbentuk namanya wirid khusus Nahdlatul Wathon. Dalam bacaan wirid-wirid niki termasuklah bagian daripada bertarekat. Dende depananti dende jadi ahli tarekat, termasuk ahli tarekat. Kembe karena Nabi samun baca-baca niki termasuk kita telah bertarekat melalui zikir kepada Allah. Malam Senin kita berdoa melalui hizib Nahdlatul Wathon. Malam Rebo kita bersyafaah dengan zikir 1000, membaca qul huwallahu ahad suratul ikhlas 1 sekali. Ia cara persi batin demikian. Malam Jumat kita berwirid 7 yang serba pitu baik melalui ayat Al-Quran maupun selawat doa niki walengkap wah. Al-Maqullah Maulana Syekh telah meninggalkan kita berupa cara depresi awak secara zahir melalui kitab, cara depresi anggota awak niki secara batin melalui wirid-wirid yang ditinggalkan oleh Al-Maqullah
Maulana Syekh. Jadi Nabi pungsin saran zikir niki. Pungsin zikir niki jamaah sekalian arah telu. Pertama, menghapus dosa. Jadi arah dosa salah pegawai. Kuat-kuat terzikir melalui zikir niki dosa salah pegawai niki akan terhapus. Kedua, mengampuni dosa. Menghapus dan kita diampuni segala noda dosa sawat tegawe, baik dengan secara sengaja maupun tidak sengaja, baik secara zahir maupun batin, baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Kuat-kuat terzikir. Terus bagaimana? Dengan melalui zikir, ia sebab anda sembuhan le segala macam penyakit batin. Melalui zikir niki, penyakit saraf di dalam hati niki sembuh, sehat, sholat. Biaya penyakit batin, iri, dengki, takabur, riya, sombong, hasad, niki termasuk penyakit hati. Lamun terkuat terzikir, ngingat jok Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan terkikis selaku penyakit batin searah le awak teniki. Searah le atin teniki. Dan kia fungsi sakatelu, yakni memperbaiki segala macam yang sudah rusak dalam anggota awak tubuh niki, dalam batin teniki. Mbekenen jamaah sekalian, ande nui kita bersifat abot, malas, abot gawe sembahyang, abot taik berjamaah, wiwi gerang gawe maksiat. Lamun kuat zikir, ingat jok Allah Subhanahu wa taala, ya syarat sebab dia telang segala macam penyakit abot niki. Mulai biasa ini kelembang sembahyang subuh karena kuat dan terus berzikir, hadir di masjid untuk usbu'iyah, untuk syafaat, untuk wirid, sedikit demi sedikit penyakit abot searah di dalam batin teniki ya lalu telang. Rajin sholat subuh, rajin berjamaah, ia kena untuk menyembuhkan segala macam yang rusak. Ui gawe kesembayang lepung lepas, subuh tegawe, zohor telat, zohor tepat waktu, asar wah perbutle waktu asar no, datang te sholat secara berjamaah. Kadang-kadang maghrib kita taik berjamaah atau sholat berjamaah. Lakukan terus menerus ingat jika Allah Subhanahu wa taala melalui zikir niki jamaah sekalian, maka pegawaian yang sifatnya abot le dalam atin niki lama kelamaan ya jadi dengan bagus. Ui maksiat doang gawe karena ikut terus zikir ya Allah, beristighfar, ngone tahun sembahyang, ngone rajin berjamaah. Dan ini biar memperbaiki sesuatu yang sudah rusak di dalam awak maupun batin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus sakampat niki jamaah sekalian tesurut tepersik ruh rabbani. Nah niki lamun kaitan tentang ruh rabbani niki tentu ada kaitan tentang ilmu tasawuf, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu makrifat. Mbekenen cara tiap persik roh rabbani ini tentu dengan cara mengenal diri. Mbekenen mengenal diri. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tercoba usaha ngedik
kita berusaha siatin ruan kebiasaan samun tegawe uwi menyebabkan kita lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena harta, mungkin karena jabatan, mungkin karena hal-hal keduniaan yang menyebabkan kita lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, temulai singkir yang membersihkan diri dari roh Rabbani. Arah dengan santar singkangan dui bandai sampai takut mati. Ipuh khawatir menyebabkan ia lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ngabot doa, karena khawatir doa. Mbe bukti dendek lemah ya napiaran beramal beribadah melalui infak, sedekah, zakat doang kadang-kadang khawatir. Nah ia bukti. Berarti arah ruh Rabbani arah di dalam awak niki nyikan sakit. Mungkin pas arah rezeki tican sida Allah Subhanahu wa taala. Wah kewajiban wanas cukup nisab sebulan zakat. Ya jadi kewajiban. Lagu mulai breaking. Mansanu jangan payah kado kalkulator tuh. Itu suguh lah ya zakat itu kurang duit. Nah itulah penyebabnya. Roh Rabbani kita sedang sakit, menyebabkan kita itu lupa kepada Allah. Padahal kewajiban. Nah ini lah mau sebulan zakat keping keni semeni kali semeni uni kali semeni. Mudah kuah zakat tangan 5 tahun, apalagi 5 tahun dewa berzakat. Mulai terus menghitung-hitung entah semeni ya kesubulan. Nah, sifat-sifat hati angen sabaran ke perlu dibersihkan. Terbersih, ia membersihkan ruh Rabbani dari hal-hal yang menyebabkan kita lalai lupa jok Allah Subhanahu wa taala. Khawatir timbul. Ya tersubur lalu berjamaah mulai terdait si penyakit was-was. Nah, neke pengkarat oleh gerobak. Wah kejalenting, lagu lawang terdek belenting. Dia berdampak-ampak kuning burung lalu berjamaah. Ini penyakit was-was. Nane kelalu ulahang dengan sepin balik. Kebetulan manuk bebek luwe bare dede tekarung si dengar. Itulah yang disebut dengan penyakit Rabbani. Cara di dalam awak terjadi perlu kita sembuhkan melalui zikrullah. Kuat-kuat zikir yang sering yang sampean lamun arah masih jamaah sama si apot taik masjid tiap Senin, tiap Rebo, tiap Jumat cobaan sekali doa mulai telah dojok rumah sakit batin nuni tepara lamun dengan isah le majelis salim isah lalu jok masjid insyaallah ya toat betul batin kan yes bahasan al-maqlah maulana syekh sakit jahil denara oatna selain si berguru ngaji kan termasuk sakit jahil orang yang bodoh sakit hati hendaknya kita mengingat Allah lamun bodoh hendaknya kita menuntut ilmu ngerti sering kan sampaikan lamun narak sama si abot gawe sembahyang abot gawe kebagusan tae lalu periksa di joktole masjid tekun zikir tekun berwirid walaupun sandi berwirid marah dengan terus menerus lagu cukuplah al-maghfullah maulana syekh meninggalkan kita tentang wirid sesekali seminggu, sesekali sejenuh, tiap selesai sholat fardu. Nah niki wirid-wirid yang ditinggalkan al-maghfullah maulana syekh, ya carat ya, oat sakit hati. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la yasimul ibadati illa bi ma'rifatil ma'bud.
Den doang terima ibadah suku panjang, melainkan panjang senuan tak mengenal siapa yang dia sembah. Saya mau tersembah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pun lamun kaitan tentang ilmu tasawuf niki, cara dengan mengenal Allah disebutkan ada 3 cara: takhalli, tahalli, tajalli. Insyaallah lewat bicara apa dan menu, insyaallah mari kita lanjutkan dengan apa yang pernah saya sampaikan tadi, bahwa mari kita pelajari tentang ilmu syariat dulu melalui kitab fikih. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin lanjutan dengan pengajian fikih masih dalam makruhatun min nahiyati mukhalafati ba'di sunani aw tarkiha. Kemakruhan kenyikan gawe sembahyang arah sunnah salat samun tinggalin, lamun tinggalin niki hukum makruh sembahyang teniki. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Makruh karena disebabkan meninggalkan sunnah dalam sani sembahyang arah 16 keluih. Pertama, al-israr wal jahru bi ghairi mawdihima, dengan salah pasang salah tongkedu beto sa ucapan bacaan sa keras jaran terbaca, beto sa ucapan bacaan sa memang pelan cara membacanya. Contoh sembahyang zuhur beli suara baca Fatihah niki makruh. Sembahyang maghrib salah tahu puluh bisa terbaca secara sir, bisa terbaca secara jahat, ya kena makruh. Sembahyang maghrib teduh, sembahyang asar beli suara, nah ya dan salah pasang, beton sa sir cara terbaca, beton sa jahar cara terbaca, lagu dek dia mau ya cara baca. Nah lamun menyelisih kesunahan niki hukum makruh, ya kena. Terus keduaan isaku adudaihi bijambihi lidzakar, yakni dengan lepas tempel 2 betak di atas lambung, menempelkan betak di atas lambung. Bekenan betak di atas lambung niki kan waktu saya sujud biasa. Nah, jadi betak niki nempel itu letian kena. Le lambung teniki. Lamun ia caran bagi laki-laki. Le dengan khusus untuk dengan mama lagu. Lamun dengan ini aja memang itu. Kan sampun tang jelasan. Nah, hukum makruh lamun itu maranten menunda tegirang sujud kan. Kita mama makruh. Terus sakatalu isaku batni bipahidaihi lidzakari ayatan. Semanuan jua waktu saya sujud niki antara napiaran impung kancatiat nu masih nepe bagi laki-laki. Lamun ia cara tersujud impung kancatian masih besopo hukum makruh. Ya ampun lamun ita mama mau tersujud harus doan. Ada yang napiaran berdua jarak tian kanca betis teniki. Ya. Lagu lamut masih pesopo cara tersujud perkung kan arah dengan sa perkung sujud menu. Tian kanca napiaran kanca impung niki masih besopo bagi laki-laki. Lamun dengan nilai jande dendek mengikuti mantan dengan sujud dengan mama jamaah bini ndak, jamaah laki doang sabar nun apabila masih merekut perkung antara napiaran impung kancatian niki masih besopo hukum makruh.
makruh. Biasa keempat, al jahru khalfal imami bi ghairi amin wa ma istasna. Dengan belik makmum belik cara membaca lemurin imam selain daripada amin. Ni beli anu niya si imam ya sama kerhukum kita jadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim pada kebeli suara di timam bisa. Lamun menu model makruh. Kecuali tot siapa ada kebeli suara jika saya baca amin. De makruh no. Lagu mun selainan sinu jauh ku makruh. Beli anu ini ya kencai imam. Nah ini ke makruh hukum. Terus sakalimat italatut tasyahudil awali wa du'a'u ba'dahu. Dengan sapebelo tasyahud awal dai temun rombo isi doa hukum makruh. Tasyahud awal jamaah. Demen tuah 2 rakaat ane itu semang maghrib misalkan. Ngikeun sa tukun tahiyat awal le rakaat kedua nu ndak si darombo isi bacaan-bacaan selain yang memang sudah ditentukan. Lamun dan rombo hukum makruh. Contoh kan, biasan kan engkah lamun tahiyatul awal niki asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuh nengkang. Lamun dengan rombok si dosa lain hukum makruh. Kecuali barah letukun ayat akhir sunat rombok isi selawat mungkin Ibrahimiyah niki atau doa-doa lain tunja sunnah. Lagu lamun letukun ayat awal niki dende deng rompo justru lamun belo lo entende tokon ayat awal ndek jadi makruh malik bahkan hukumnya batal salat no ya pun dengan tokon ayat awal no cukup ukuran bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar terus bareh ngerombo de tahiyat akhir. Ya niki lagu lamun tebelo lalu tertukut tahiyat awal disebabkan karena doa raksi terombo hukum makruh. Terus akan 6 tarkus surati pirraqatainil awalaini. Nah niki yang biasa niki jamaah. Ternyata lamun tinggalin baca ayat-ayat surat Al-Quran le rakaat pertama rakaat kedua dek nara uzur hukum makruh. Misal sembahyang mesak tu biasa kan sembahyang zuhur atau sembahyang sunat sila biasa kan demen kah petih doang wajib doang membaik niki makruh tarkus surati fi rakaatain meninggalkan bacaan surah-surah ayat Al-Quran le 2 rakaat awal niki. Contoh sembahyang maghrib atau isya dia mau berjamaah sembahyang mesa biasa baca kabiran terus baca fatihah waladhdallin amin le rakaat pertama ingat di rakaat kedua ndek derombo mana-mana kulhu ada yang santai makruh kulhu doang dait iya si terombo ada yang santai hukum makruh qul a'udzu birabbil falaq doang dait iya wah qul a'udzu birabbin nas doang dait iya wah pokok santai hukum makruh. Atau biasa berjamaah sembahyang zuhur tansir dia balik baik berjamaah maupun dia berjamaah sembahyang zuhur ya biasa tetap kepalingan ternyata hukum makruh. Allahu akbar. Dia membaca entah baca petih doang kadang menirak terupu. Dia nuah baca ayat-ayat Al-Quran rakaat pertama hukum makruh. Ya ampun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat
ketika mengimami sholat asar atau sholat zuhur, beliau itu memakai surat-surat pendek. Bahkan diriwayatkan sabiasa yang kawin si baginda Rasul, yakni kul ya ayyuhal kafirun kancakul hudwa, karena waktu zuhur dan asar apa walathalin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Mana-mana nih yang bisa kontek. Ada yang sandi hukum makruh. Semenuan juga jamaah bini. Rakaat pertama, rakaat kedua enggak doang. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, atau qul doang. Ya mengkapal iya sudah tahu. Yang penting dia makruh hukum. Rakaat pertama, rakaat kedua, lamun tinggalin surat atau ayat-ayat pendek, dia minta selesai baca Fatihah, lamun dia baca niki rakaat pertama, rakaat kedua hukum makruh. Terus sakap itu tarkut takbiratil intiqalati, dengan satinggalin takbir intiqal, ucapan sakena Allahu Akbar. Ya ran takbir intikal selain takbiratul ihram pertama ya ran takbir intikal doang walaupun sunnah, lamun tinggalin eja hukum makruh. Be kena dia doa baca Allahu Akbar dikat saya ruku, dia doa ucapan sami Allahu liman hamidah waktu tidak, dia doa ucapan kena Allahu Akbar dikat saya sujud, ya ran takbir intikal. Dia doa baca takbir kena Allahu Akbar dikat saya nganjeng, misal rakaat kedua maupun rakaat ketelu, ia mau tinggalin, ia dia tua sebut, ia dia tua baca hukum makruh. Nah niki. Pokok inti jamaah, selain takbiratul ihram, ucapan kena Allahu Akbar, selain takbiratul ihram niki takbir intiqal gitu para. Terus sakebalu tarku azkarir ruku wal iktidali was sujudi wal julusi baina sajadataini, dengan sandek sara bacaan waktu ruku, dengan satinggalin bacaan waktu iktidal, dengan satinggalin bacaan waktu sujud, dengan satinggalin bacaan duduk di antara dua sujud, macam bae nisa hukum makruh abot. Nah, lamun kena menuja ia hukum makruh, bakal lamun dengan renang sunnah itu hukumnya dosa. Tarku azkari, meninggalkan zikir-zikir ruku, kan zikir ruku Nabi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Nah ucapan niki dia doa baca di kana saruku ya kena subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Namun dia baca niki hukum makruh. Kedua, waktu tidak sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu Rabbana walakal hamdu, kanggo doa. Munde doa baca kena Rabbana walakal hamdu hukum makruh. Semenuan juga waktu saya sujud menupukkan sujud wah. Sujud lagu taduk baik den wakana subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Namun tadi baca walaupun pegawaian sunnah hukum makruh. Semenuan juga waktu sa tokon di antara dua sujud, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warpahni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lagu dia baca hukum makruh no ya harus ketahui. Atau orang nendakan si jelap imam, kadang-kadang dia tutup bacaan kena Rabbi ghfirli warhamni wajburni dan kembali lagu tak baca. Ada sepelang yang kat sepelang wah sujud malik asal dendek tinggalin bacaan-bacaan mulai oleh ruku iktidal sujud tokon di antara dua sujud. Lamun tinggalin bacaan-bacaan yang memang sudah disyariatkan ya hukum makruh. Terus sakesiwa tarkud du'ai bi tasyahudil akhir,
meninggalkan doa alih tasyahud akhir. Nah niki atau makruh tinggalin doa-doa alih tasyahud akhir. Kan biasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makruh doa mana-mana sanden tinggalin sebagian Rasul berupa doa selawat Ibrahimiyah. Nabi kenal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka hamidum majid. Paling konten niki belen ta tunggu si doa-doa saleh sila kanggo sunnah. Nah niki selawat Ibrahimiyah niki ya paling senang sebagai Rasul dari den wah tinggal. Anda kita mau tinggalin hukum makruh. Terus bayanda saka 10 ada sujud di alal amfi dengan sujud ndek pelentuk irung. Dengan sujud ndek pelentuk irung. Hukum makruh. Lalu separuh dengan tali injenta doang ni jande. Nah, lamun dengan sujud menuntan dek beke irung jauh makruh. No. Benda saka 11 qiraatul Qur'ani fi ghairi qiyami biqasdil qiraatil la zikri. Dengan baca ayat Al-Qur'an selainan si waktu nganjak makruh hukum. Bekena katot sa waktu nganjang tot sunatang baca ayat-ayat Al-Qur'an. Muanden tau tende milih baca ayat Al-Qur'an dek maksud tujuan zikir. Mana nikan salat sujud tokan alif lam mim zalikal kita hukum makruh. Iya kena nenu atau nikan tesa tokon di antara dua sujud maksud tujuan den kana zikir tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hukum makruh iya kena niki membaca ayat-ayat Al-Qur'an selain sewaktu nganjeng lagu bacaan senun dek bermaksud untuk doa atau zikir hukum makruh. Nah, walaupun sholat baca lagu ndek kena tau kan ia ada salah pasang sabaru niki. Ya hukum makruh. Walaupun ayat Al-Qur'an bacaan laku ndek tau memang disyariatkan hukumnya makruh. Terus bayanda sa-12 hibdu ra'si pirruku'i terlalu menunduk kepalanya waktu ruku. Makruh hukum. Kan satu surut aran dengan satu sujud ampura. Nah ini ya kena ini. Otak terlalu bawa lalu tercaranan sujud ya hukum makruh. Ndek engkak sejajar antara ni kancen ni jak orang sok. Nah, ya kena ya makruh. Otak bawa lalu lain. Waktu sa ruku. Nah niki hukum makruh. Terus mbeyanda sa-12 satru yadai indal ihrami was sujud dengan sak pesarung iman waktu takbiratul ihram atau sujud. Bekenan. Ya pondet kanggo makruh hukum dengan besarung iman. Kambe waktu takbiratul ihram ini harus pengitan menghadap kiblat. Dari tembe ada makruh waktu sujud kan separuh jamaah bini ini sama nung ke si kelekung enggak iya kena dia hukum makruh enggak alo to leto subsujudan dende de lapis semalik hukum makruh iya kena
Walaupun ada dalam suatu riwayat boleh ini lagu hukum makruh. Lapis iman tersenu isi napiaran isi telakung atau besarung iman, kecuali dalam keadaan darurat terpaksa. Ya pun namun tersembayang. Nah niki perlu diperhatikan. Anden te alalo abiasan kamut sarung imat pika den sande batal wudu betaut ke jamaah haji kan. Jamaah haji kan. Usaha lamut sembayang buka. Baris ziarah ke pasangan man. Karena kembe hukum makruh lamun tekadu sarung imat. Apalagi waktu takbiratul ihram atau ketika kita sujud. Terus yang ke-14 ayal tapi salami bisur'ah katibatil fa'la, dengan nengok kiri kanan waktu salam dan dina marak misal ujat no, bahkan tibaratan ujat dengan salam meninten kena apa ndak boleh itu kan biasa assalamualaikum warahmatullahi iya caren assalamualaikum warahmatullahi dengan iya saat kena ya tibaratan ujat pelikat ujat iya nilai dalam kitab ini ndak temin salah ndak girang waktu salikat andang kanan kiri nu marak pelikat ujat menujat likatkan enten arah dengan salam atau nah iya sanun dekanggo dengan salam makruh hukum lamun arah dengan salam ojok kanan ojok kiri nah niki katipati sa'lapuni marak misal ujat salikat makruh hukum ketika kita menengok ayal tapi salami waktu menengok ketika dia salam bisur'ah terlalu cepat katipati sa'lap dan bina sekejelap marak misal ujat salikat nah det ya hukum makruh nih kijama dedet milu-miluan arak memang ada orang yang seperti itu lagunya memang dia ajaran kita arakan dengan demenuah assalamualaikum dengan harus meni ini assalamualaikum nah iya kenanan ada aliran lain yang seperti itu yeah. Dede milu-miluan ternyata hukum makruh. Terus sekali molas ayya barukal kalba'ir bi ayyuqaddima yadayhi ala rukbatihi fis sujud ayya barukal ba'ir niki dengan sawaktunya sujud penepur lampak iman julu ampun jejengku lamun sakit jat darah kalah kanggon uzurunin tepara dengan sak sujud menikah nanti sujud no ya kena sama keruh dengan demena sujudkan nah ini ya sama keruh lamun sakit jangan dem keruh nah ya sak sujud berjulukan nih baru nih dende tersujud sahukum makruh demena sujud iya berjulu ya kena berjulu dan lampak iman dan julu ampun jejengku hukum makruh lagu lamun dengan uzur contoh dengan beli lalu kan dengan beli itu termasuk bareh berat lalu mau makan jengkun sakit nah lamun sakit jangan dinarakan sakit impung betis nu jande makruh karena uzur nih tepat. Lamun dengan mampu melakukan sujud secara normal ja'iyatun hukum makruh pejulu lampak iman julu baru rukbatihi baru jejengku. Terus akan 16 ibtirasu as-sub'il qalb wa huwa ayyada'a zira'aihi alal ardi fis sujud. Nah niki endah tokon ibtiras marak mohon maaf bahkan niki ibaratan marak model penukulan basur ini kalb deng kanggo
lamun bahasan dengan toa ndak girang tokon dela dulang iya wakena nenu dela dulang deng kanggo manan de laun waktu de arak dengan sa kanaran dengan tokol di antara dua suci iya kena sak menit dela dulang iya kena iya sa hukum makruh dela dulang bahkan seperti anjing duduk hukum makruh ya ampun deng kanggo lebih-lebih deh yenten de tokon iftiras seperti duduknya anjing uninu wa huwa ayyada zira'ihi alal ardi marak baru nih niki ya pemenuh pekebah ya sande kanggo hukum makruh hukum jari lamun menu caran tokol waktu tokol iftiras dan niki pada dait akhirnya tonte bicara sama waktu sujud niki nah niki aran 16 keluin sa kesunahan di dalam sholat lagu mau tinggalin atau menyelisihi kesunahan tinggalin kesunat atau di sunat lagu mau tegawe hukum makruh marah tokon dela dulang baru terus keempat makruh atau minah yatif yang lihat kemakruhan karena pegawian jamaah pertama tapu sya'rihi wa thawbihi dengan sagirang leku kelambin waktu dia sembahyang hukum makruh lakukan biasa kita apa tekeles kadang ya tudu masa udu mulupa te nah niki ternyata makruh sama masih bekeles niki muya to takbir kan muandin te anu jak terbukaan julu ada sandek makruh atau tekeles biasa selanan nah lagu kadang dengan sang ngeles tiki melebihi atas mata kaki lamun sekedar pengitan mata nain tenujan de te makruh laguaran dengan sang ngeles sampai setengah betis kelewatan sekedar dedit ilip mata nain namun dengan keles selanan kan biasa selanan sampai berkelumbung mata nain niki dan niki dengan keles pakaian Rabu basar ila sama nah niki ndak ada doang ikut-ikutan makruh dengan mengangkat pandangan ke langit itu nih nongan jok atas arah dengan sembahyang balik kan Allah arah lagu dia ikuti hukum makruh wah apa baik dong atau atas dan sembahyang ada niki di dalam kitab dijelaskan hukum wad Rabu basari ila samai mengangkat pandangan ke langit dengan sanongak-nongak cara sembahyang makruh. Terus sakatelu wad'u yadi ala hasiratihi dengan sakat terlewatan meletakkan tangannya di pinggang. Iya makruh hukum. Iya kena meletakkan tangan di pinggang. Atekeng endek lete. Monate jam memang ya suruh yang kelewatan menikah karang kan dengan sahabat selekap Allah nah iya sandi kanggo iya kan meletakkan tangan di pinggang nih tahu saat tertutup nih teton tertutup nih no ada cara iya saat sebenar lagu ini lamu kelewatan yang penuh makruh menunta ilmu sekali-kali itu bermenit baik karena hukum makruh sama hukumnya seperti ini kena meletakkan lamu kanti meninta tebes sedakap hukum makruh terus keempat mashu jabhatihi wa taswiyatul hasa fi mahalli sujud dengan sausap telakar karena arak kelepuk leteh lamun jika sembahyang lamun jika sembahyang ndak hukum makruh kan biasa detau atau sujud arak jaga batu kode atau kelepuk demet Allahu akbar ya hukum makruh kembali apa makruh karena kita telah napiara mengerjakan sesuatu yang penyebabnya salat kita tidak sempurna kan kita salah bareh dan sunat
ke depan jaga apa lagu bareng WhatsApp salah menujak iya atau tersunahan dendek demet ka sujud idap ke apa ayah sanu makruh hukum tak pelalu apa syarat lek lakar penyikat sak sembahyang. Terus kelima nakrupis sujudi kalguro dengan sa waktu sujud jelut jelek bahkan keibaratan kalguro barak misal gagah wadah serius dengan sujud sajelut jelek no dan bina barak misal gagak noto ini iya kena sujud lagu sekedar mantan gagak noto iya tersuruh tersujud harus nempel dan dia samantan dengan sujud langsung tak ayat hukum makruh wanyarang pelantuk doa bahkan ibarat yang di dalam kitab lamun dengan sujud sekedar menu kal gurob dan bina barak misal burung gagak yang sedang mematok hukum makruh. Terus ke 6 jilsatul iq'a kal qalbi suratuha ayyaj'alal aliyataihi alal ardi wa kadzalika rijlaihi wa yansibasaqai. Nah ya kena jamaah balik kita bahas dengan sewaktu tersujud. Nah balik kemanten ibarat tangan basuh sujud dan menintan dia sujud. Nah iya sande kanggo wadah serminang beberes anu kantukun menu iya sande kanggo ini terus pelentuk ke menu ya ibaratang anjing yang sedang duduk iya anu ya makruh hukum menunda ini pelentuk jok meni hukum makruh. Terus benda al julusu madda rijlaihi lil kiblati dengan sa menjulurkan kakinya ke arah kiblat lagi segera haran deh mun dengan uzul ya, arangkan dengan sa makin sembahyang betlujud lamun sakit ya kanggon lagu lamun dek sakit mu tiba-tiba betlosor dan tukun tahiyat ya sehukum makruh kecuali dengan sak mungkin sakit tekeng sakit den tahu hintin sila nujan de makruh lagu lamun dalam keadaan normal menjulurkan kakinya ke arah kiblat niki ya sehukum makruh. Terus benda al-ittifatu biwajhi li ghairi hajah dengan sagirang likat sembahyang dan arah keperluan arah nendah niki dengan sembahyang menuntar dengan liwat sami Allah liman hamidah makruh hukum niki sebuah penyakit ndela sengaja lagu memang mungkin kebiasaan arah dengan sadem semua demel adem paya belikat sami Allah apalagi dengan liwat ndek umat dengan sak menengok ini nilai dalam kitab ini dengan sagirang likat sembayang ini kan sembayang likat dene memang dengan liwat dengan liwat dong ada paya menyerero likat tandang nah niki makruh hukum makruh orang yang menoleh dengan wajahnya ketika sholat tidak karena hajat keperluan. Terus sakesiwa basku fi ghairi masjidi dengan sa betijuh ara tijuh anu pe unile julur atau ton saya dekat saya sujud niki makruh anin misal ara tijuh tenunda penyerang beoni ada yang sande makruh dan dia berludah onen di dalam masjid ketika kita sholat.
ayyaminihi au qiblatihi, dengan sabtu jok kanan atau jok dulu. Hukum makruh. Terus ke-10 qiyamu ala rijli wahidin, dengan sembahyang sengaja si panggan lalu mungkin imam belo lalu ayat terpaksa naik setoyan sing nganjak. Hukum makruh. Nah niki ya kena makruh hukum. Atau orang kadang mau nain senun tom pemenuh makruh niki hukum makruh ya orang. Mau sekedar ne anu jamuk sisi panggal lalu ndet lagu kena sak makruh niki seangkat engke ya main setoy iya kena. Yang kedua wa huwa ma yusamma as-sapnu, ya para sapnu dengan sa nganjang sinain setoy. Lasku ahadar rijlaini bil ukhra lirrajuli wa huwa ma yusamma as-sabdi, dengan sa perunggu nain kencen nain mungkin sabaran lu masih harakan ende injak meni ende mbemeni lagu lu ampak nain pemenu ya kena niki makruh amu ngereneng ja berarti ngereneng wadannya. Itu karena uzur nih para karena arah sebab kan lamun dia menu segera dia menyebabkan makruh. Terus ke-12 tasbihul lisabi, dengan sagiran bertasbih. Dia kena bertasbih dengan lamun jika sembahyang girang bemeni ya tasbih. Bayang bemeni jika sembayangan kanaran dengan ya kena makruh hukum. Selesai dulu ada insyaallah nanti kita lanjut ke bab-bab yang batalkan sholat. Sakatulualas as-sholatu muhtasiran wa huwa wadul yadi alal khasirati, sabarun kana yakni sholat yang meletakkan tangan di atas pinggang. Al-ihtizaru yumnatan wa yusra, dengan memukul arah kanan dan kiri. Memukul arah kanan dan kiri maksud artinya kan saya sembahyang ya mungkin sifatnya main-main di sini. Ayyurawiha ala nafsihi fi shalah, makruh orang yang bermalas-malas ketika sholat. Dia kena bermalas-malas di arangan sembahyang. Doang deh takbir doang. Ya kena malas. Memang harus kita semangat. Dede bare iya kena hukum makruh dengan sembahyang endo andek lah. Tidak ada semangat. Mungkin karena ngantuk dan sebagainya. Terus akan memolos wadu'ul yadi ala famihi au anfihi bila hajatin, dengan meletakkan tangan di atas hidung. Sembahyang kayak debendu. Itu termasuk makruh. Terus kemudian dah syaddul wasati, orang yang mengikat perut, tali ketian, mungkin sabuk kenceng lalu dan tali erat ketian, hukum makruh. Muqaranatul imam fil fili, dengan berembak pegawaian imam kenceng makmum, makruh. Takbir imam berembaan takbir, ruku imam berembaan ruku, hukum makruh. Lamun tenyenjulu batal, lamun teberembaan makruh. Nah, pegawaian imam ade tesande makruh ndek batal, burian doang sekedi mengiringi unita para. Jangan menyamakan. Lamun menyamakan hukumnya makruh. Terus benda yang ke-19 at-tasawubu, dengan sangoam jika sembahyang hukum makruh. Kan bicara hadis lamun tengoam jarak pungkem. Ini ngomong ikan sembahyang niku hukum makruh. Apalagi dia bersuara. Dia bersuara dah ngwa masih ngwa mengangak niku hukum makruh. Usahakan
pijat bebiwih tedende sampai ngagak. Boleh untuk menghindari hal-hal yang sifatnya makruh. Terus ke-20 isyratu bima yubhamu li ghairi hajatin, memberi isyarat. Arakan dengan saya sembahyang, ikan sembahyang memberi isyarat. Hukum makruh. Ada misal bayi dia datang ikan dia tokon tahiyat asyhadu an la ilaha papu mbeta apa misal asyhadu an la ilaha, dan dia hukum makruh. Ia kena memberi isyarat ketika sholat. Atau ndek bemenuk selapu no, ia kena sabar no, memukul-mukul ketika sholat. Ai bangkal, ia pot tebala lalu, dende takbir bunyikan apa-apa masih nyala. Suruh tanu wandara terpikiran lain. Ia sebab no kehusuan. Ai nyika bangkal. Atau apa tegoreng mau langsung munane nembing isyarat anak nato bayi. Ia sakena nenu. Maksud nenu kena dia memberikan isyarat ketika salat hukum makruh. Dia ikut-ikutan walaupun menuntan dengan Mekah, karena dengan Mekah ya kadang-kadang selapumu. Nah, ketika memberi isyarat ketika salat itu adalah hukum makruh. Farqa'atul asabi, merenggangkan jari jemari. Takbir merenggangkan jari jemari hukum makruh. Allah menurut dan takbir. Atau waktu satu kol terlalu renggang dan polo imat lianun harus biasa. Dan dia merenggang hukum makruh. Terus terakhir yang ke-22 al istinadu ila ma yasqutu bisukutihi, yakni dengan bersandar waktu untuk tahiyat akhir tahun bersandar tahun betimpa kira-kira barang anu lebung atau tolek lawang seuzur kanaran dengan sademe tokon tahiyatnya berbeng kita dah arah atau bersandar ande lawang sandar tak menurut mancaran sana mu tiba-tiba dia ketahuan bare arah dengan dama kan sebab batal sembahyang terbukaan kan meninten ia kena dalam kita bersandar terhadap sesuatu yang kira-kira kita akan jatuh ande barang lebung apa janda tu ia tu bertimpa hukum makruh bare berbeng kita dah munu lepas nusur atau ngalak kan ia kena. Yang terakhir orang yang istinadu bersandar ila ma yasqutu ke tempat-tempat bisukutihi yang jatuh, yang mudah jatuh. Artinya baru le lawang dende bersandar dende ketahuan bare terbuka telawang ngalak terjadi atau le tembok yang kira-kira rapuh atau barang-barang kayu tercano ya lebung diki ya hukum makruh. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Insyaallah lemat bicara babu yang membatalkan sholat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lemat bahas hadis itu bau baca hadis makin ke karena waktu ngeri lalu ta sila mungkin arak sak teketuana nggih oh nggih wajib rukun nggih santutu rombo oh nggih adalah jadi sampun tang jelasan niki iya para nara mas kan iya masbuk ada dua macam masbuk yang kita dapat rakaat dan masbuk yang tidak dapat rakaat. Lamut arak caran sabau tertanggung isi imam walaupun sepeleng bacaan Fatihah minimal telu ayat niki mau terbaca kan dia sempurna asal dendek telale menikenan ite datang wahir surat ite datang deme tuah datang ndek tepaya baca kabirang lagu langsung
Langsung dia tiara sibuk macam-macam. Dia ketahuan dan yang sujud. Imam datang. Mulai berniat. Dia dah usolli pada subhi. Allah. Pas. Muniakan le imam tersenu le akhir surah. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Bisa mampu dia baca kat Tuhan. Dia ada perlu untuk bareh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumin. Allahu akbar. Dia mantu tu kan. Allah demi lo ia tanggung isi imam niki ia sah orang masbuk baraman ni. Lamun dia datang payan dia apa sano. Payan dia baca kabirang. Padahal imam wahanta itu ayat. Bismillahirrahmanirrahim kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wasila. Tiba-tiba baru dia kena Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil Allahu akbar. Harus dia sentutuk petihan. Sedih sentutuk petihan. Alur wah bareh teh anak. Iya tu desa ngerumbuk karena kembin arak jedan dia masih arak kesempatan dia baca petihan lagu munda isi barang sunat kabiranan tu ia sebab mampu menu. Nah lagu lamu semua pertama terdatang dende deman misal katuan ya napiaran ya sempat baca petihan sekedar dengar wahanta imam ruku doang Allahu akbar itu datang dende anu langsung doang Allah berniat Allahu akbar langsung deh ruku mau der rakaat niki wah tanggung wasi imam sabarun. Nah wah tanggung karena di nara jedan tenu langsung teh anela mutara sibuk lain masih ada kesempatan ya sahukum dimbau tetanggung si imam ya niki dia tengah untuk lamun dia mau ruku lamun wah tidak lihat atau dia datang jangan tuk deh. Ya, enggak. Ada ni itidal tu dia datang, dia mau rakaat. Lebih-lebih nuansa sujud. Wasa sujud pun dia mendatang langsung dia sujud bareh dengan tok malik. Nah, niki. Pokok lamun sende eman ruku atau kenyikan ruku terdait imam langsung dia depan yang berniat doang. Dan ruku dia nyerak ruku. Ya sabau supir bau tetanggung penumpang bau tanggung isi supir. Nah, ya sekadang salah, arah kadang-kadang kan. Nah, ya ampun itu imam edah buat ketahuan tok tek nenu trumpen dengan ade arah telat tuh ade sunat ngone antruku itu imam. Sunnah eta anti makmum ada mau rakaat lagu kadang endak makmum dan ini ngerti menu kengonen dan imam ruku masih sinsenyeh niya selapu dong tenyerek iya renten dan mungkin imam ngone ruku yo iter rentanti hadet mau rakaat Allahu akbar ninde bayam betem rasa tahu barang-barang lalu ya salah no lamun menu model aja kan arah imam Allah ngone ruku maksud wanta ketahuan dan makmum maraya telat ada yang mau rekaat bareng ruku ita makmum tengerti imam yang harus ngerti imam ada yang mau makmum mau rekaat ita satantih tengerti deh macam pegawaian teh rasa limbah keren rasa limbah koek julu lalu harus taji cara-cara berjamaah niki. Niki adab tata cara kita untuk berjamaah lah untuk pedalam ada. Bagaimana cara orang sholat berjamaah? Betau andet de mau kunut, betau tebe kunut, andet de mau pokok lemat bicara. Terlebih dengan saat datang rakaat kedua kan dia mau kunut itu adalah atau enggih rakaat kedua bejarin enggih iya datang rakaat kedua atau dia lamun nyika lalu milu dengan lagu wata anu kan wata itidalatun milu ngamit barehnya ulangnya balik waktu dia ngentuk. Nah niki kaitan tentang kunut bahkan
ketika tende kunut betau ganti esi sujud sahwi kan sampo bicara mana yang disebut dengan sunnah hayat biar pada sunnah abaat nggih. Mungkin sekedar nikah katuan nggih. Menahan diara, mari kita sama-sama tutup dengan doa Fatihah khusus untuk ina amak masing-masing, baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup, keluarga famili sawah meninggal dunia, mudah-mudahan selamat dalam kubur, diterima segala amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan salahnya, dijadikan kuburnya menjadi taman di antara taman surga, masuk surga bi ghairi hisab. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, tipe keluarga sanika dalam keadaan sakit, baik sakit le bale, sakit le rumah sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua penyakit yang ia derita, sehat lahir batin, diberikan ketabahan, kesabaran menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, barokah daripada kesabaran, insyaallah yang tampun segala dosa salah. Mudah-mudahan sehat lahir batin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tipe keluarga pemilik sarang rantuan luar negeri, dalam negeri, luar daerah, dalam daerah, bepun jatah, mudah-mudahan jalan Tuhan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, kuat iman Islam, tetap dalam keadaan sehat walafiat, temurah rezeki sahalal barokah, dijan umur belo hingga kembali ke tanah air dengan selamat, kumpul dengan keluarga. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba itu selaku masih hirup, baik yang hadir maupun yang belum berkesempatan hadir, mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan hajat baik kita masing-masing segera dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keafiatan, dimurahkan rezeki yang halal barokah, diberi umur panjang, mati dalam husnul khotimah. Mudah-mudahan kita selaku adik bernasib baik menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima ke Mekah Madinah dalam keadaan sehat walafiat lahir batin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Allahumma balligh qasidana ila Makkahal Mukarramah wa li ziyarati fi maqami nabiyikal ma'sum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil Munawwarah. Iftah alaina fathan qariba, iftah alaina fathan qariba, iftah alaina fathan qariba. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Kurang lebih penyampaian yang tunas maaf, akhirul kalam, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.